Catatan Lilin Kecil. Hai guys, welcome back to my channel, Catatan Lilin Kecil. Udah lama ya kita nggak ketemu. Maksudnya udah lama ya saya nggak ngupload video. Mohon maaf sebelumnya. Tapi aku harap kabar kita baik-baik semua ya guys. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari cara untuk memisahkan dan mengecek isi digit atau data yang sama dari kedua sel yang berbeda. Misalnya di sini saya ada data 1 dan data 2, di mana data 1 dan data 2 itu memiliki kemiripan isi yang sama. Dalam contoh ini menggunakan isinya sel itu angka ya. Di sini kita dapat lihat bahwa di data 1 itu ada angka 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini di baris pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di data kedua itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita bisa lihat dari data yang di kolom A dan di kolom B itu ada digit yang sama nih, yaitu di digit 3, 4, dan 6. Itu ada di kolom A dan di kolom B. Sedangkan digit 1 dan digit 2 itu ada di kolom A saja, sedangkan kalau di kolom B itu digit 7 itu maksudnya bukan digit ya, nomor 7 itu hanya ada di data B. Nah, dari sini caranya gimana sih? Ini kan kita manual tadi, isi nomor yang sama. Ini saya ketik manual ya. Dari ini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini kita lihat kalau di kolom A itu 3, 4, 4, di kolom 2 itu 2, 4, 4. Berarti data yang sama itu yaitu nomor 4 dan seterusnya. Bisa kita manualin, tapi kalau datanya terlalu banyak sepertinya terlalu sulit ya kalau untuk kita cekin satu-satu. Nah, bisa nggak Kak diotomatisasi nih? Tapi aku nggak mau cara-cara yang ribet gitu, pakai rumus biasa aja, bisa nggak sih? Nah, sebetulnya itu untuk misahin isi data sel itu kita bisa pelajari pakai di fungsi data. Kemudian misalnya saya di sini ya, saya mau pisahin selnya. Jadi saya mau tahu per sel nanti itu 1, 2 di data 1 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 aja ya, sampai itu data 1. Itu bisa kita pisahin dulu di data satunya, kemudian nanti di data 2 nya itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pertama itu kalian pisahin dari data 1 dan data 2 itu menjadi beberapa bagian, yaitu untuk masing satu sel itu 1 digit aja gitu. Itu langkah pertama. Yang data 2 juga seperti itu. Dari yang satu sel, dari 5 digit ini, dari 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti ada 5 digit, saya pisah menjadi 5 kolom, yaitu masing-masing kolom ada 1 digit. Itu nanti untuk rumus yang akan kita gunakan. Syaratnya harus dipisah per sel untuk isinya. Nah, tapi kan kalau manual seperti ini kan lama. Apalagi kalau datanya banyak kan, masih kita harus pisahin satu-satu lagi gitu kan. Nah, sebetulnya itu kalau misal data kalian itu sudah dipisahkan oleh suatu penanda, misalnya spasi atau enggak titik koma atau enggak garing. Misalnya saya contoh nih, kalau data yang ini ya, itu kita pisahkan dengan spasi nih, saya pisah per spasi ya. Nah, ini sudah kita bisa pisahkan dengan menggunakan fungsi dari di kolom data nih, yaitu kita blok, kemudian kalian pilih yang text to column, kemudian pilih yang pertama, next. Dipisahkan berdasarkan apa? Karena tadi saya pisahnya berdasarkan space ya, terus berdasarkan spasi. Nah, di sini nanti ketampilannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dan 6. Next. Kemudian letaknya nanti di mana? Saya mau letaknya nanti di sampingnya sini.
finish. Dia ke bawah ya, sorry, ke bawah. Nah, itu kalau misal data kalian dipisahkan berdasarkan koma juga bisa, garis miring juga bisa, dari fungsi yang sudah tersedia di teks kolom yang ini tadi. Yang ini. Kita ada banyak pilihan berdasarkan tab, berdasarkan koma, space, atau kalau garing berarti berdasarkan garis miring gitu kan, ketik di sini di others. Tapi sayangnya kalau misal data kalian itu tidak bisa dipisahkan dari teks kolom karena nggak ada pemisah ataupun antara digit masing-masing di sini. Tetap bisa kita gunakan dengan rumus middle. Oke, ini isi berdasarkan manual ya. Kita lihat perbandingannya nih. Saya blok, ini isi manual. Oke, saya buat dulu di sini untuk data 1. Data 1 ini saya anggap untuk masing-masing sel itu maksimal isi digitnya itu ada 10 digit. Digit tuh ini ya, maksudnya misalnya di sini ada nomor 3, 4, berarti kan ada 4 digit. Kalau di sini berarti di A6 ya, berarti digit itu berarti 2, 4, 4, 7, 7. Kalau kita hitungkan berarti ada 5 angka tuh. Masuk digit itu ya, kalau kalian belum ngerti apa sih itu digit, nanti saya bicarakan gitu ya. Oke, jadi di sini saya buat dulu penomoran dari 1 sampai 10. Kurang 1 lagi. Oke. Ini untuk data pertama. Saya juga buat ini untuk data yang kedua. Jadi nanti ini akan memanjang rumusnya gitu. Ini data kedua. Saya kasih warna oranye. Saya juga lagi suka warna oranye akhir-akhir ini, agak pink ya nih. Aku kurang tahu namanya apa. Kemudian yang di sini saya kasih warna hijau. Sini saya pakai rumus middle. Mid, buka kurung, teksnya saya ngambil mulainya dari digit pertama gitu. Jadi di sini gunanya itu digit yang pertama. Karena di sini nanti saya mau drag ke bawah tapi mau barisnya tetap di baris kedua, maka untuk yang kolom E3 ini, E3 E2 barisnya saya kunci, saya kasih tanda dolar depannya. Kalau sudah number card, mau berapa nomor yang diambil, karena tadi kan saya mau dari awal kan tujuannya mau buat satu sel itu isi 1 digit, jadi hanya 1 gitu. Enter. Oke, nanti tinggal saya drag ini ke ke sampingnya, berarti yang saya kunci di kolom A nya ketika saya drag ke samping biar juga nggak geser ke B, C, D, E, yang A nya saya kunci nih gitu. Oke, kalau dari sini saya tinggal copy ke sini ya. Nah, sama kan hasil seperti tadi, tinggal saya copy ke bawah, selesai. Jadi di digit pertama itu ada nomor 3, di digit kedua itu nomor 4, di digit ketiga juga isinya nomor 4. Begitu. Ini untuk data yang data 1 ya. Kasih warnanya ini. Itu kegunaannya, ini digit keberapa gitu. Oke. Kemudian saya juga copy langsung aja pakai rumus yang tadi. Copy ke sini. Tapi syaratnya itu kan kita tadi udah kunci di kolom A kan. Ini kan karena kita pakai data B, yang kolom B berarti kita copy, kita drag ini ya, tekan, tahan tekannya terus ke samping gitu. Kalau udah enter. Nanti ini kita update lagi ya ke sampingnya, sama ke kolom bawahnya nih. Udah, berarti data 1 dan data 2 udah saya split berdasarkan
di mana satu sel hanya terdiri dari satu digit. Kalau sudah saya pisah, nih. Nah, caranya agar bisa dapat angka ini gimana, Kak? Caranya adalah di sini saya buat untuk sama nih. Tapi jangan warna hijau ya. Novil. Ini yang digit yang sama itu ya, di sini saya copy dan saya kuningin karena hasilnya nanti mau seperti yang versi manual gitu, bawahnya kurang. Oke, saya kecilin ya ini ya, jadi mungkin karena ini memanjang kalian saya buat kolomnya kecil-kecil aja ya, biar muat satu layar gitu, satu screen maksud saya. Ini kan isinya juga iya seperti ini aja, harusnya terlihat kan ya. Nah, saya jadi ingat kayak buku matematika ini kotak-kotaknya. Oke, digit yang sama ya tip nih, pakai rumus ya kalau sudah kalian olah tadi. Rumusnya adalah sama dengan if kalau misalnya di sini dengan syarat yang banyak. If logical testnya itu ada banyak syarat, itu karena itu saya pakai or, karena syaratnya pilihan bisa A, B, C, D, E. Yang penting di antara beberapa syarat yang akan saya ketikin ini akan terpenuhi. Oke, jadi di sini saya pilih kuncinya adalah kalau misalnya satu ini ada di antara data 2, maka ambil angka 1 karena dia sama gitu ya. Kalau misalnya satu ini nggak ada di antara dari digit pertama sampai digit ke 10, isiin 0. Artinya rumus yang akan kita ketik itu ini, saya ulangin ya. Jadi rumus yang akan saya ketik ini adalah kalau misal di digit pertama ini ada di antara data 2 dari digit 1 sampai dengan 10, tolong nanti hasilnya sama dengan 1. Hasilnya sama dengan ya 1 kalau misal ada ya. Tapi kalau nggak ada, berarti kan saya cari angka yang sama kan. Kalau nggak ada, kosongin aja digitnya gitu. Langsung ke rumus. Jadi kan saya harus ketik-ketik jika ini sama dengan ini, atau ini sama dengan yang di digit kedua, atau ini sama dengan digit ketiga, dan seterusnya sampai dengan digit 10. Jadi or E31 ini sama dengan P3, sorry. Di sini saya kunci untuk kolom P ya. Jadi ketika saya drag ini ke samping itu enggak goyang ke Q dan lain sebagainya. Oke. Caranya adalah saya klik F4-nya 4 kali. 1, 2, 3. 4 kali toh. 3 kali toh, sorry. Ulangin ya. 1, 2, 3 gitu. Oke. Kalau sudah, titik 2 lagi sama E3 sama dengan Q3. 1, 2, 3 lagi. Jika E3 sama dengan R 1, 2, 3, atau jika E3 sama dengan S 3, kita 3 kali 3, atau E3 sama dengan 7, 2, 2, 3, atau E3 sama dengan E3 jadi ini sama dengan
6 tuh 23. Lanjut lagi, E3 sama dengan V7 yang di digit 7. Kemudian lagi titik 2 lagi. Ini sama dengan, saya tetap blok sampai akhir sampai digit 10 dengan anggapan nanti kalau misalnya kita drag ke bawah dan ada yang digit sampai 10 itu masuk ke rumus kita gitu. 1 2 3. Ini sama dengan, ya sebentar lagi guys. 1 2 3 dan ini sama dengan 1 2 3. Oke, sudah keblok semua. Kalau sebuah, jadi kan ini logikanya bilang jika satu ini ada di antara digit 1 2 3 4 5 sampai 10, maka saya tutup kurung ya, logikanya sudah cukup ornya, maka jawabannya adalah ambil satunya, karena kan kita cari yang sama ya ini. Kalau nggak ada, udah kosongin aja, kosongin berarti kita tanda petik 2 kali, itu 2 gitu. Tutup kurung, selesai. Ini keisinya kosong ya, karena emang kan nomor 1 nggak ada di data kedua. Saya copy ke sampingnya, saya copy juga ke bawah langsung. Satunya belum tercopy. Ini kalian boleh copy ini kalau misalnya kalian sudah dikunci-kunci ya. Ya, ini bisa lihat ya nanti hasilnya. Kalau sudah, kita buat continuator, aku lupa cara bacanya gimana. Kita gabungin isi dari semua sel ini. Klik satu-satu aja langsung tanpa garing karena nanti dijadiin satu urutan seperti ini. Jadi dari digit pertama, titik 2, kedua, dan seterusnya sampai digit ke 10. Dah digabungin deh, saya tinggal copy ini ke bawah. Oke, kalau sampai sini sudah paham, sekarang kita lihat masih ada error nih di rumus kita. Kalian lihat kalau misalnya yang di baris ketiga dan keempat itu sudah sama, udah benar. Kalau baris keempat itu sebetulnya sudah kelima itu sudah benar sih. Memang nomor 4 itu ada di data pertama dan data kedua. Tapi masalahnya adalah jadinya 4 karena ada 24 di data pertama dan data kedua gitu ya. Sama juga di baris ke-6. Di baris ke-6 ini kita bisa lihat di sini 4-nya ada 2 kali, 7-nya ada 2 kali. Walaupun di sini cuma 1. Jadi dia maksudnya 4 gitu ya, sama 7. Jadi kan double gitu kan ya. Nah, cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya itu di rumusnya kita ada modifikasi. Kita tambahkan mulai digit kedua ya. Kalau di digit pertama rumusnya tetap seperti yang awal. Kita renovasi lagi. Kita modifikasi mulai dari rumus yang ada di digit kedua ke bawah. Itu kita tambahin dengan if kalau hasil yang dari if ini kita tadi itu sama dengan yang di depannya. Kalau udah sama jangan kamu isi lagi gitu. Kalau sama itu kosongin aja gitu loh. Karena kan sudah disebutin di depan gitu, maksudnya gitu. Tapi kalau belum, kalau jawabannya belum berarti ya isiin sesuai dengan rumusmu ini. Dimana rumusmu itu berarti saya copy lagi rumus ini yang sudah kita ketik tadi. Kita copy ya rumusnya. Sampai if ini, copy dan paste. Kalau udah, bentar. Ada yang kurangnya di bentar, ini if kita logical testnya ini jika ini benar dan jika ini salah. Kurang tutup sekali ya, kurang tutup sekali. Oke, kita
Coba ya, terutama yang di bagian ini. Oke, udah benar ya. Saya copy rumusnya ini dari mulai digit kedua ya. Oke, kalau seperti ini hasilnya sudah benar ya. Nah, kalau kalian nggak butuh tampilan data ini ya, sebetulnya ini kan nggak perlu kan, perlunya langsung hasilnya seperti ini. Kalau sudah kalian rumus, itu bisa kalian hide kok kalau ini ganggu tampilan dari data kalian. Karena sebetulnya ini kan nggak perlu, ini hanya kita buat untuk mempermudah kita mendapatkan hasil digit yang sama yang bisa kita gabungkan di kolom angka itu. Saya copy ini ke sini, judulnya sama. Oke, yang ini versi rumus. Kalau yang ini versi ketik manual, kita tentuin manual gitu. Langsung saya coba lagi ya. Ini kalian copy aja langsung sampai ke data kalian juga nggak apa-apa. Isinya kosong, tapi sebetulnya ada isi ya. Isinya rumus-rumus tadi. Misalnya nanti kita ada tambah data nih. Rumus ngakal aja ya. 889 gitu ya. Di sininya 97 gitu kan. Harusnya kan kalau angka yang kita manual kalau yang manual kan berarti yang sama itu cuma angka 9 ya. Kita lihat 9 enggak hasilnya. Oke. 9 ya, sama ya berarti ya, guys. Berarti udah bener nih rumus kita. Dan seterusnya nanti kalau misalnya di sini 595 gitu ya. Terus di sini saya 6. Gak ada yang sama kan, 0 kan? Harusnya di sini nanti hasilnya 0. Ini ya 0 ya. Gitu. Oke. Untuk video kali ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk teman-teman yang punya kepentingan data seperti ini. Nanti bisa kalian langsung hide aja nih kolom ini. Hide ya, jangan dihapus. Nah, jadi nggak ganggu tampilan kalian. Misalnya saya mau buat 8769, di sini 79. Langsung ke isi ya, 79. Yang sama 798 nya kan nggak sama. Oke. Sedian lagi. Sekian video kali ini, semoga berguna bagi teman-teman. See you in the next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!